Tidak ada negara yang bisa maju tanpa guru. Mereka adalah orang-orang yang membentuk generasi berikutnya, mengajarkan ilmu pengetahuan, karakter hingga nilai-nilai kehidupan. Namun ironisnya, di beberapa negara Asia Tenggara, profesi guru justru masih menerima gaji yang tergolong rendah dibandingkan beban kerja dan tanggung jawabnya. Di video ini kita akan merangkum 5 negara Asia Tenggara dengan gaji guru terendah. Angka yang digunakan merupakan gaji kisaran gaji bulanan guru sekolah negeri dan dapat berbeda tergantung jenjang pendidikan, pengalaman kerja, lokasi mengajar, serta berbagai tunjangan yang diberikan di masing-masing negara. Data yang digunakan dalam video ini merupakan kompilasi dari Salary Explorer, Jobstreet, Glassdoor, serta data pemerintah yang dirangkum oleh Kompas pada tahun 2025. Perlu diingat, angka yang disebutkan merupakan kisaran gaji rata-rata dan belum tentu mencerminkan seluruh tunjangan atau kondisi di setiap daerah. Mari kita lihat negara-negara Asia Tenggara yang memiliki gaji guru paling rendah berdasarkan data yang tersedia. Di peringkat 5 ada Filipina. Profesi guru di Filipina memperoleh gaji sekitar 28.500 hingga 29.800 peso per bulan, atau jika dikonversikan ke rupiah berada di kisaran 8,1 hingga 8,5 juta. Sekilas angka tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun banyak guru di Filipina juga mengeluhkan tingginya biaya hidup, terutama di wilayah metropolitan seperti Manila. Selain mengajar, sebagian guru masih harus membeli sendiri perlengkapan belajar untuk murid-muridnya. Pemerintah Filipina memang beberapa kali menaikkan gaji pegawai negeri, termasuk guru. Namun, organisasi guru di negara tersebut masih menilai kenaikan itu belum sepenuhnya mampu mengimbangi inflasi dan meningkatnya kebutuhan hidup. Peringkat keempat ada Vietnam. Sebelum reformasi sistem penggajian yang diumumkan pada tahun 2025, guru di Vietnam hanya menerima sekitar 6,6 hingga 7,4 juta dong atau setara 4,1 hingga 4,6 juta per bulan. Nominal ini bahkan sempat berada di bawah rata-rata pendapatan pekerja di Vietnam. Kondisi tersebut memicu kritik karena profesi guru dianggap kurang menarik bagi generasi muda. Melihat kondisi itu, pemerintah Vietnam kemudian meluncurkan reformasi pendidikan yang menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Meski begitu, selama bertahun-tahun Vietnam termasuk negara dengan gaji guru terendah di kawasan Asia Tenggara. Di posisi ketiga ada Malaysia. Guru di Malaysia memperoleh gaji rata-rata sekitar 2.300 hingga 6.680 ringgit atau sekitar antara 8,9 hingga 25 juta per bulan, tergantung pengalaman, lokasi mengajar, dan jenis sekolah. Mengapa Malaysia berada di daftar ini meskipun gaji maksimalnya cukup tinggi? Karena untuk guru pemula, terutama di jenjang pendidikan tertentu, gajinya masih berada di kisaran bawah jika dibandingkan negara-negara ASEAN dengan pendapatan tinggi seperti Singapura dan Brunei. Namun seiring bertambahnya masa kerja, penghasilan guru di Malaysia dapat meningkat cukup signifikan melalui berbagai jenjang karir dan tunjangan pemerintah. Di posisi kedua ada Thailand. Guru di Thailand memperoleh gaji sekitar 21.000 hingga 34.000 baht atau sekitar 9,2 hingga 14 juta per bulan. Thailand sebenarnya memiliki sistem pendidikan yang cukup berkembang di kawasan ASEAN. Namun besarnya gaji guru masih sangat bergantung pada lokasi mengajar. Guru di Bangkok biasanya memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan guru di daerah pedesaan. Pemerintah Thailand juga memberikan berbagai tunjangan tambahan bagi guru negeri. Karena itu, meskipun gaji pokoknya tidak termasuk yang tertinggi, pendapatan keseluruhan dapat meningkat setelah memperhitungkan berbagai insentif. Dan inilah negara dengan gaji guru terendah dalam perbandingan ini, yaitu negara kita, Indonesia.
Rata-rata gaji guru di Indonesia berada di kisaran 3,8 juta hingga 5,5 juta per bulan. Bahkan untuk sebagian guru honorer, pendapatan yang diterima masih jauh lebih rendah dan dalam beberapa kasus hanya mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan. Padahal guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menyusun materi, menilai hasil belajar, membimbing siswa hingga menjalankan berbagai tugas administrasi. Pemerintah memang telah memberikan berbagai program seperti tunjangan profesi dan bantuan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun hingga kini, perbedaan pendapatan antara guru ASN, P3K dan honorer masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia. Besarnya gaji tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sistem pendidikan, namun kesejahteraan guru memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pembelajaran, motivasi mengajar, hingga kemampuan negara dalam menarik generasi muda menjadi tenaga pendidik. Karena itulah, banyak negara mulai meningkatkan investasi pada sektor pendidikan, bukan hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga dengan memberikan penghargaan yang lebih layak kepada para guru. Menurut kalian, apakah gaji guru di negara-negara Asia Tenggara saat ini sudah sebanding dengan peran mereka dalam membentuk masa depan bangsa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya seputar fakta dunia dan perbandingan negara. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.